Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 8. Di video ini kita akan melanjutkan materi bab 6, yaitu tentang arti, semangat, dan komitmen kebangsaan. Poin yang kedua yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan. Indonesia sebagai satu kesatuan didukung dengan adanya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada saat itu, MPR telah membuat ketetapan, yaitu NKRI tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi negara Indonesia telah dianggap final. Kesatuan dapat dipandang dari segi politik, wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi dan sosial budaya. Mari kita bahas satu persatu. Indonesia sebagai satu kesatuan politik mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa secara psikologis atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku, bangsa Indonesia harus merasa satu rasa. Dan juga bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. Yang ketiga, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Itu tadi pengertian dari satu kesatuan politik. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Satu kesatuan wilayah mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Pengertian yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Kesatuan wilayah ini juga didasari oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda sendiri dicetuskan oleh Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Juanda Kartawijaya. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, sehingga laut-laut antar pulau Indonesia pun merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas. Isi Deklarasi Juanda terdapat 3. Yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Isi yang ketiga, ketentuan ordonansi atau peraturan pemerintah tahun 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Itulah pengertian dari Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Selanjutnya kita bahas Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap
satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Pengertian yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, itulah pengertian dari Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Satu kesatuan ekonomi yang dimaksud di sini memiliki pengertian yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Pengertian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Selanjutnya, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Pengertian yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sementara itu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai Indonesia sebagai satu kesatuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.